Pemanfaatan komputer di berbagai bidang. A. Bidang industri. Komputer digunakan dalam berbagai cara mengoptimalkan proses produksi, meningkatkan efisiensi, dan memperbaiki kerusakan kontrol. Kualitas. Salah satu aplikasi utama komputer di industri adanya sistem otomatis dan kontrol. B. Bidang bisnis. Proses bisnis yang awalnya dilakukan secara konvensional, kini dilakukan dengan bantuan teknologi. C. Bidang transportasi. Pemanfaatan komputer dalam bidang transportasi telah mengubah cara bepergian dan mengelola sistem transportasi secara keseluruhan. D. Bidang pendidikan. Komputer dapat membantu memudahkan para pegawai administrasi sekolah, seperti membuat dokumen kurikulum pengajaran, perencanaan, belajar mengajar, dan jadwal mata pelajaran. E. Bidang kesehatan. Komputer dimanfaatkan dalam rekam medis elektronik, Electronic Health Records atau EHR. Sistem EHR memungkinkan penyimpanan data pasien secara elektronik yang dapat diakses dengan mudah oleh tenaga medis. F. Bidang perbankan. Pemanfaatan teknologi komputer dalam bidang perbankan, antara lain penggunaan mesin ATM dan internet banking. G. Bidang pertanian. Peningkatan hasil pertanian dapat dilakukan dengan memaafkan teknologi komputer seperti pengaplikasian cloud, Internet of Things. H. Bidang pemerintahan. Salah satu aplikasi utama komputer di sektor pemerintahan adalah pengembangan e-government atau pemerintahan elektronik. I. Bidang militer. Pada bidang militer, komputer digunakan untuk mengendalikan senjata atau peluru kendali. Selain itu, komputer digunakan untuk navigasi kapal laut dan kapal selam, simulasi formasi musuh, dan pengiriman sandi-sandi rahasia militer. Dampak penggunaan komputer. Dampak positif. 1. Dapat menambah pengetahuan. 2. Mempermudah mencari informasi. 3. Mempermudahkan menjalin komunikasi. 4. Dapat mengetahui berita yang up-to-date setiap harinya. Dampak negatif. 1. Disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai. 2. Dijadikan tempat memperoleh gambar yang tidak senonoh. 3. Menjadi kecanduan. 4. Dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jenis-jenis media sosial. A. Menurut Cutler dan Kahler terdapat 3 jenis utama media sosial. 1. Social network adalah platform online yang memungkinkan pengguna berinteraksi melalui berbagai fitur seperti profil pengguna, pesan langsung, dan berbagai konten. 2. Online communities and forums adalah platform di mana pengguna dapat berkumpul secara online untuk berbagi informasi, mendiskusikan topik tertentu, atau berinteraksi satu sama lain dalam konteks yang lebih terstruktur. 3. Blog biasa digunakan secara pribadi untuk memberikan informasi atau sekedar opini terhadap suatu hal. Namun, blog juga digunakan oleh perusahaan untuk menjelaskan suatu produk tertentu. B. Berdasarkan fitur dan kegunaannya, media sosial dikelompokkan menjadi berikut. 1. Forum diskusi merupakan salah satu jenis media sosial perintis pada masa awal mulai berkembangnya internet. 2. Relationship networks merupakan jenis media sosial yang paling populer saat ini. 3. Social publishing platforms berfokus kepada fitur membagikan artikel yang ditulis oleh para pengguna. 4. Media sharing networks bertujuan untuk saling berbagi informasi dan konten. 5. Bookmarking sites memungkinkan untuk mengumpulkan konten teks, gambar, video, dan link lalu menyimpan di akun. 6. Internet-based network digunakan untuk melakukan interaksi sosial maupun sebagai bisnis jual-beli. 7. E-commerce memungkinkan untuk melakukan interaksi jual-beli menggunakan fitur yang ada. 8. Online reviews, pengguna dapat menginformasikan sesuatu berdasarkan lokasi atau geografis. C. Menurut Kaplan dan Hanlin, terdapat 6 jenis media sosial. 1. Situs jejaring sosial. Social network sites memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan orang lain. 2. Komunitas konten. Pengguna dapat berbagi, mengunggah, dan menemukan berbagai jenis konten media. 3. Blog dan mikroblog. Pengguna dapat mengekspresikan diri, berbagi informasi, dan interaksi dengan orang lain melalui tulisan singkat atau postingan. 4. Proyek kolaborasi. Situs ini memungkinkan untuk pengguna dapat mengubah, menambah, atau menghapus konten-konten yang tersedia pada website tersebut.
5. Virtual Game Worlds, sebuah lingkungan di mana lingkungan 3D direplikasikan, sehingga user bisa datang dalam bentuk yang diinginkan dan berinteraksi dengan orang lain seperti di dunia maya. 6. Virtual Social Worlds, dunia virtual di mana pengguna merasa hidup di dunia maya, seperti dunia game virtual. Karakteristik media sosial. Jaringan merupakan infrastruktur yang menghubungkan antara komputer dengan perangkat keras lainnya. B. Informasi menjadi entitas penting di media sosial karena pengguna media sosial mengkreasikan representasi identitasnya memproduksi konten. E. Bagi penggunaan media sosial, arsip menjadi sebuah karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapanpun dan melalui perangkat. D. Media sosial membentuk jaringan antar penggunaan yang tidak sekedar memperluas hubungan pertemanan tapi juga harus interaksi antar penggunaan. Media sosial memiliki karakter sebagai medium berlangsungnya masyarakat society di dunia virtual. Di media sosial, konten sepenuhnya milik dan berdasarkan kontribusi pengguna atau pemilik akun. Informasi pribadi dan hukum privasi. Informasi pribadi sering digunakan bersamaan dengan informasi privat. Kedua jenis informasi ini merujuk pada informasi yang sama, yaitu privasi yang bersifat pribadi atau sensitif. Hukum privasi adalah cabang hukum yang mengatur bagaimana informasi pribadi individu dikumpulkan, disimpan, digunakan, dan diungkapkan. Tujuan hukum privasi adalah untuk melindungi hak privasi individu. Pengumpulan informasi yang tidak terlihat atau tanpa sepengetahuan pemilik informasi merupakan pelanggaran privasi yang serius. Persetujuan penggunaan adalah prinsip penting dalam hukum privasi di mana pengguna harus memberikan persetujuan yang jelas dan informatif.